Seorang sales bernama Daniel, dengan mulut manisnya, mampu menjual sebuah mobil sport seharga miliaran rupiah hanya dalam waktu beberapa menit. Daniel hidup bersama istrinya, yaitu Jessica, dan 3 orang anaknya, yaitu Nina, Kyle, dan Max. Nina dan Kyle nampak tidak akur dengan ayah ibunya. Malam itu, Nina diminta menjadi babysitter Max karena Daniel dan Jessica akan pergi merayakan anniversary mereka. Sementara Kyle, yang katanya akan kerja kelompok, malah mendatangi markas temannya untuk bermain game online karena Kyle ternyata adalah salah satu player yang sangat terkenal. Dalam merayakan anniversary, Daniel dan Jessica tak ragu menaiki roller coaster. Keduanya berciuman di tempat umum. Diam-diam seorang anak muda memotret mereka dari jauh, di mana hal itu memancing emosi Daniel. Namun, karena tidak ingin membuat keributan, Daniel pun mengalah dan memilih untuk pulang. Keesokan harinya, Jessica mendatangi kelas kickboxing di mana ia mendapat seorang teman baru bernama Gwen yang ternyata berprofesi sebagai pengusaha travel. Jessica menceritakan ketiga anaknya kepada Gwen dan juga tentang suaminya yang tidak pernah mau keluar kota. Gwen, yang baru saja ia kenal beberapa menit yang lalu, pun bersedia membantu jika suatu saat Jessica ingin melakukan traveling bersama keluarganya. Sementara itu, Daniel bersama Max sedang berbelanja. Tak lama kemudian, seorang laki-laki berkulit gelap berambut gimbal tiba-tiba menyerang Daniel, yang ternyata cukup tangkas dan gesit meskipun hari-harinya hanya dihabiskan mengurus rumah dan Max. Setelah berhasil melumpuhkan si rambut gimbal, Daniel melanjutkan rutinitasnya dan kembali ke rumah. Di rumah, ternyata Daniel menyembunyikan beberapa senjata api, paspor, dan uang yang sangat banyak di bawah tangga. Namun, karena paspornya telah kadaluarsa, ia pun menghubungi temannya, yaitu Ogi, untuk menyiapkan paspor dan identitas baru untuknya dan seluruh keluarganya. Daniel berjanji menemui Ogi di Las Vegas 3 hari kemudian. Daniel terlihat begitu tergesa-gesa mengemas seluruh barang. Daniel pun bergegas menjemput Nina dari sekolah, di mana ternyata bukannya belajar, Nina malah sedang nongkrong di bawah kursi stadion bersama teman satu gengnya. Berkat Nina pula, Daniel baru tahu bahwa anak keduanya, yaitu Kyle, juga tidak sedang belajar, melainkan sedang nongkrong di rumah temannya untuk bermain game. Daniel berusaha menahan kemarahannya. Dia kemudian bergegas mendatangi tempat kerja istrinya. Daniel membujuk istrinya untuk berlibur ke Las Vegas dengan iming-iming bahwa Jessica bisa jalan-jalan dan shopping sepuasnya di Las Vegas. Jessica pun akhirnya setuju. Saat mereka keluar dari sana, Daniel mendapati seseorang sedang mengawasinya dari seberang jalan. Daniel pun berusaha mengecoh mereka agar bisa keluar dari sana. Namun, dengan bantuan pelacak yang sebelumnya ternyata telah diletakkan di mobil Daniel, mereka selalu menemukan posisi Daniel. Hingga akhirnya, Daniel berhasil menyembunyikan mobilnya di sebuah bengkel, sehingga membuat anak dan istrinya heran dengan tingkah laku Daniel. Diam-diam, ia memindahkan pelacak itu ke mobil bosnya yang kebetulan sedang berada di sana. Daniel merampas handphone istri dan anaknya lalu membuangnya ke sungai dengan dalih agar mereka lebih menikmati perjalanannya kali ini tanpa HP. Artinya Daniel tak bisa lagi menggunakan Google Maps, sehingga ia pun harus menggunakan sebuah peta hingga ke Las Vegas. Sementara itu, seorang laki-laki bernama McCaffrey, mantan bos Daniel, sedang mengobrak-abrik rumah Daniel untuk mendapatkan petunjuk tentang keberadaannya saat ini. Dengan bantuan seorang hacker yang saat ini gagal menemukan lokasi Daniel dan keluarganya. Setelah menempuh setengah perjalanan, mereka memutuskan untuk beristirahat dan menyewa sebuah kamar. Saat Daniel berbicara dengan resepsionis, Kyle dihampiri oleh seorang perempuan yang ternyata adalah penggemar Kyle di dunia game, lebih dikenal dengan sebutan Killboy. Menyadari ketenaran anaknya yang telah selfie bersama salah satu penggemarnya, Daniel yakin bahwa dalam waktu singkat foto itu akan viral. Untuk terlacak, Daniel pun memilih pergi dari penginapan itu. Sementara istrinya dan kedua anaknya tertidur pulas, Daniel terus mengemudi, sampai akhirnya
Ia dibuntuti oleh beberapa orang bersepeda motor. Daniel meliuk-liuk di antara ratusan kendaraan, sambil terus melindungi diri dan menyerang musuh dengan skill menembaknya yang tidak pernah melesat. Max yang masih terjaga, tampak santai dan menikmati aksi ayahnya. Keesokan harinya, mereka tiba di Iowa. Nina begitu semangat karena pacarnya kuliah di sana. Meskipun keluarganya tidak suka dengan pacar Nina, mereka memutuskan untuk melihat-lihat kampus pilihan Nina. Saat memasuki area kampus, Jessica bergabung dengan mahasiswa di sana dan menjadi pusat perhatian. Beberapa saat kemudian, seorang laki-laki datang dan menyerang Daniel. Daniel berhasil mengimbangi melumpuhkan orang itu. Nina menghampiri pacarnya, Trevor. Nina menyaksikan Trevor berselingkuh dengan wanita lain. You're cheating on me. Tak tega melihat putrinya patah hati, Daniel pun mengajarkan sebuah jurus untuk melumpuhkan lawan. Nina pun langsung mempraktekannya pada Trevor. Perjalanan pun dilanjutkan dengan banding yang jauh lebih baik di antara mereka. Nina, yang mulai semakin dekat pada Daniel, memutuskan untuk melanjutkan mimpinya sebagai jurnalis. Tak lama kemudian, mereka singgah di sebuah penginapan. Keesokan harinya, Daniel memiliki kesempatan untuk berdua bersama Kyle, di mana Kyle memanfaatkan momen ini untuk menjelaskan bagaimana dirinya begitu jatuh cinta kepada dunia gaming. Bagi Daniel, dunia gaming tidak akan memberikan jaminan untuk masa depan. Kyle menantang Daniel untuk bermain tembak laser. Dengan perjanjian jika Kyle menang, maka Daniel tak boleh melarangnya bermain game. Sementara jika kalah, Kyle akan menuruti semua keinginan Daniel. Pada akhirnya, Daniel berhasil memenangkan game. Namun melihat skill Kyle, Daniel pun mengakui kehebatan putranya itu. Perjalanan pun dilanjutkan, dan mereka tiba di Las Vegas. Daniel menyewa sebuah kamar hotel kelas President Suite yang mewah. Tak lama, Daniel pun turun untuk bertemu Ogi dan mengambil pesanannya. Malamnya, Daniel berencana mengajak istrinya dinner untuk menceritakan segalanya. Sebelum pergi, Daniel memperingatkan Nina dan Kyle agar menjaga Max dengan baik dan tidak keluar kamar. Namun, peringatan orang tuanya tentu tidak dihiraukan oleh kedua bocah kenyil itu. Mereka langsung keluar dari hotel dan mengeksplor tempat-tempat sekitar hotel, lalu menuju HyperX, di mana para gamer berkumpul. Dengan ketenaran Kyle, ia langsung dikenal oleh para gamers yang ada di sana. Kyle bahkan langsung mendapat kesempatan untuk bermain babak grand final. Sementara itu, Jessica terlalu menikmati waktunya sehingga Daniel tak memiliki kesempatan untuk menceritakan yang sebenarnya. Daniel mengkhawatirkan anak-anaknya, sehingga mereka pun memilih kembali ke kamar. Namun, seseorang berhasil menyelinap ke dalam kamar dan langsung menyerang Daniel dengan tembakan yang membabi buta. Sementara itu, satu orang lain menangkap Jessica, dan disinilah Jessica baru mengetahui siapa suaminya. Mereka pun langsung pergi ke HyperX untuk menjemput ketiga anak mereka. Daniel mengajak mereka untuk bergegas pergi. Daniel sempat mengungkap bahwa dirinya dahulu adalah pembunuh bayaran. Namun, Nina dan Kyle menertawakan ayahnya hingga tiba-tiba sebuah tembakan melesat ke arah mereka. Daniel pun pasang badan untuk melindungi istri dan anaknya. Daniel menceritakan bahwa dahulu ia adalah orang miskin bernama Sean, seorang tentara. Suatu hari, seorang laki-laki bernama McCaffrey menawarinya pekerjaan untuk membunuh orang-orang jahat yang tidak tersentuh oleh pengadilan, seperti koruptor, mafia, dan semacamnya. Namun, pada akhirnya, McCaffrey mulai rakus dan membuat semua anak buahnya menjadi pembunuh bayaran bagi orang-orang yang berani membayar dengan tinggi. Sejak saat itu, Daniel berusaha keras untuk meninggalkan dunia McCaffrey. Akhirnya, ia bertemu dengan Jessica dan membangun rumah tangga bersamanya. Saat ini, lokasi mereka telah ditemukan. Daniel mengajak seluruh keluarganya untuk melanjutkan hidup dengan identitas yang berbeda. Jessica marah karena menganggap Daniel tidak mempercayainya. Jessica memutuskan untuk meninggalkan Daniel dan membawa anak-anak. Jessica menghubungi Gwen. Esoknya, Jessica mendatangi Gwen. Jessica baru tahu bahwa Gwen adalah mantan pacar Daniel yang gagal move on.
Gwen bekerja sama dengan McCaffrey, mempergunakan keluarga Daniel untuk memancing Daniel datang. Daniel bergegas menuju ke sebuah gedung tinggi di mana anak dan istrinya sedang disandera di lantai teratas. Setibanya di sana, ia disambut oleh McCaffrey, yang ternyata adalah ayah kandung dari Daniel. McCaffrey berjanji menjamin keselamatan keluarga Daniel asalkan Daniel mau kembali dan menjadi pewaris dari McCaffrey. Daniel terpaksa menerima tawaran McCaffrey agar istri dan anak-anaknya bisa pulang dengan selamat. I love you. I'll always love you. Saat di lift turun, Nina dan Kyle membujuk Jessica untuk menyelamatkan ayah mereka. Setelah mengumpulkan keberaniannya, Jessica pun kembali bersama ketiga anaknya untuk menyelamatkan Daniel yang sedang bersama Gwen. Daniel pun berhasil membuat Gwen pingsan. Daniel mengambil alih drone yang ada di ruangan itu sehingga ia mengetahui dengan jelas bagaimana anak buah McCaffrey saat ini sedang menuju tempat Daniel berada. Daniel tahu betul bahwa ia harus membereskan ayah dan seluruh anak buahnya. Daniel mempercayakan Kyle untuk menggunakan drone itu untuk membantu Daniel yang turun untuk menghadapi McCaffrey dan seluruh anak buahnya. Daniel menyiapkan bom dan meledak tepat mengenai anak buah McCaffrey. Lalu dia menghabisi mereka satu persatu. Di ruangan, Gwen kembali sadar. Ia langsung pergi ke atap untuk membunuh keluarga Daniel. Jessica nekat menghadapi Gwen dengan keinginan kuat untuk melindungi anak-anaknya. Jessica seakan mendapatkan kekuatan untuk terus menghajar Gwen, meski telah berkali-kali dijatuhkan olehnya. Di tempat lain, lawan Daniel hanya tersisa McCaffrey seorang diri. Drone Kyle berhasil dirusak sehingga tak bisa membantu Daniel. Daniel pun harus menghadapi ayahnya sendiri. Sementara itu, Jessica pada akhirnya berhasil mengalahkan Gwen. Mereka berempat turun untuk membantu Daniel menghadapi McCaffrey. Daniel sedang terdesak saat mereka berhasil mengalihkan perhatian McCaffrey. Daniel pun segera memukul McCaffrey dengan tongkat besi yang membuatnya roboh. Beberapa bulan kemudian, bisnis gelap McCaffrey diungkap oleh Nina, membuatnya menjadi jurnalis berprestasi termuda di Buffalo. Daniel menjadi konsultan keamanan. Jessica menjadi pelatih olahraga. Sementara Kyle semakin terkenal dengan hobi gamingnya yang telah mendapatkan restu penuh dari keluarga. Sejak saat itu, Daniel dan keluarganya lebih menghargai momen bersama keluarga, dan mereka kerap kali melakukan road trip ke berbagai negara.